Yang berbahagia ceramah jemputan kita Kiai Ustaz Zulkifli bin Muhammad Ali serta trio yang bersama dengan Kiai, khususnya muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita dapat bersama-sama pada malam ini. Saya sebagai eksekutor Surau Al-Taqwa, wakili PJK Surau, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Kiai dan Sudi datang ke Surau Al-Taqwa. Kiai Zulkifli memang tidak asing lagi namanya, sering kami menonton kuliah Kiai di YouTube, di internet, sering menyampaikan ceramah bertajuk seumpama hari ini, iaitu akhir zaman. Alhamdulillah, amat beruntung kita dapat berjumpa dan mendengar sendiri Kiai menyampaikan kuliah pada malam ini. Alhamdulillah. Dan tidak membuang masa lagi, saya menjemput Kiai Ustaz Zulkifli bin Muhammad Ali untuk menyampaikan kuliahnya. Begitu, silakan. Ya, Isya Ustaz, stop solat dulu. Kita stop solat. Stop solat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. Segala pujian dan segala syukur dari kita hamba-hamba Allah kepada Rabbuna Azza wa Jalla. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat beserta salam kita untuk kekasih Allah dan kekasih kita bersama Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ayahanda sekalian dan bunda yang kami muliakan, saudara-saudari mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat, asyhadu wa iyyakumullah.
saat malaikat Jibril menjelma menjadi seorang lelaki yang sangat gagah dan tampan. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad dan Nabi selalu menjawab. Terakhir pertanyaannya adalah, kapankah kiamat akan berlaku? Nabi berkata, saya tidak tahu. Orang yang bertanya mungkin lebih tahu daripada saya yang ditanya. Dan ternyata pun malaikat Jibril tak tahu bila kiamat akan berlaku. Lalu saat Nabi ditanya kembali, akhbirni an amaratiha, kalau tanda-tanda bahwa kiamat sudah sangat dekat, apakah engkau tahu? Bagi tahu saya. Nabi berkata, kalau ini pertanyaanmu, saya memang ahli di situ. Maka Nabi mengatakan, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufat al-urat al-'alata li'asyad yatatawaluna fil bunyan. Awas, kalau engkau nanti sudah menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka miskin-miskin, mereka hanya penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada karena miskinnya. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temui, maka jarak masa antara kiamat dengan engkau sudah sangat dekat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini sahih, diceritakan oleh Umar bin Khattab. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah bin Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Siapakah yang kau maksud ya Rasulullah? Nabi menjawab, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Hamba Allah sekalian, mari kita lihat faktanya. Hadis yang diceritakan Nabi 1400 tahun lebih yang lalu hanya wujud pada zaman ini. Padahal Nabi berkata, jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Lihat, sebelum minyak bumi ditemukan di dalam perut bumi negeri Arab, Arab saat itu namanya masih Jazirah Arabia. Arab saat itu kaya apa miskin? Miskin. Negeri yang panas, gurun Sahara yang luas dan tandus bagaikan tak bertepi. Apa kehidupan masa depan yang boleh diharap sana? Tak ada. Tapi ketika minyak bumi ditemukan di Jazirah Arabia langsung berubah menjadi negara petrodolar. Dan mereka pecah menjadi negara sendiri-sendiri, dan seluruhnya adalah negara-negara kaya dunia. Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, Yaman. Masing-masing negara ini, coba saksikan, sedang serius dan berlomba mengalahkan yang lain untuk pembangunan kota-kota besar mereka. Macam Makkah saja, lihat sekarang apa yang dibuat kerajaan Arab Saudi di kota Makkah. Masya Allah, Masjidil Haram kita, Ka'bah seperti satu titik tanhilalat kecil, dikelilingi oleh hotel-hotel Makkah bintang 5. Lihat Madinah Al-Munawwarah, Masjid An-Nabawi yang begitu indah, sudah tidak kelihatan lagi dari jarak jauh karena sudah dikelilingi oleh hotel-hotel mewah-mewah, tinggi-tinggi dan besar-besar. Ibu kota Arab Saudi yaitu kota Riyadh. Ketika Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur di sana. Oleh Pangeran Salman, ibu kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa. Jeddah dijadikan sebagai kota perdagangan dan pusat persimpangan Timur Tengah.
Ini baru Arab Saudi. Coba lihat Kuwait sebelahnya, negara jirannya. Kuwait pada hari ini membangun kota yang mengalahkan dan membuat minder semua kota-kota besar di Eropa. Kuwait dibandingkan dengan negara di sebelahnya, Bahrain. Bahrain indahnya luar biasa. Pembangunan dan megahnya gedung-gedung yang mewah di Bahrain hari ini, Masya Allah. Tapi Bahrain belum apa-apa dibandingkan dengan negara di sebelahnya lagi, Uni Emirat Arab. Hari ini Dubai, Abu Dhabi adalah kota terindah nomor 1 di dunia. Semua kemewahan dunia lengkap di Abu Dhabi. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya ada jemputan dakwah insya Allah akhir bulan ini ke Abu Dhabi dan Dubai. Insya Allah saya akan berdakwah di sana dan saya share langsung di YouTube. Nah, Abu Dhabi satu-satunya negara termewah nomor 1 di dunia. Hanya di Abu Dhabi didapatkan mesin ATM yang kalau kita masukkan, kad kita tekan, keluar gold 1 kilo, 2 kilo, kita perlu berapa? Hanya di Abu Dhabi. Jangan tanyakan tentang pembangunan gedungnya, Masya Allah. Tapi Abu Dhabi masih belum mampu mengalahkan pembangunan yang ada di Dubai. Dubai pemegang rekor gedung tertinggi nomor 1 di dunia sampai hari ini. Tidak ada apa-apanya Hong Kong, Tokyo, London, Paris, segala macamnya, semuanya kalah. Dubai memiliki gedung yang bernama Burj Khalifa. Ketinggiannya 828 meter. Apakah perlombaan ini sudah selesai di Timur Tengah? Belum. Saat ini di tepi Laut Merah di kota Jeddah sedang berlangsung pembangunan gedung yang akan mengalahkan rekor gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang ada di Dubai. Kalau di Dubai Burj Khalifa tingginya 828 meter, maka gedung yang sedang dibangun di tepi Laut Merah di kota Jeddah oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal. Nama gedungnya Kingdom Tower, ketinggiannya 1,2 kilometer. Dan Kuwait baru saja mengumumkan akan mendirikan gedung yang ketinggiannya juga di atas 1 kilometer. Pangeran Muhammad bin Salman tidak mau kalah. Dia mentargetkan 2030 akan selesai pembangunan kota neon, kota termewah, termegah, terhebat di seluruh dunia, yang kalau dirupiahkan ke rupiah kami 6.643 triliun. Luar biasa. Dulu mereka miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah kau temukan, kata Rasulullah, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ada di antara kita mungkin yang berkata, Tuan Guru, Ustaz, saya tak bertanya. Saya dengar ada hadis lah, Rasulullah SAW bercakap macam ini. Bila di bumi ini masih ada satu saja baki umatku yang masih kenal dengan Allah dan dia masih beriman kepada Allah, Allah masih tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Bukankah kita saat ini jumlah umat Islam satu dunia adalah 1,7 miliar? Maknanya lama. Saya jawab, hadis itu benar. Memang Rasulullah SAW yang mengatakannya. Tetapi ingatlah bahwa kata Rasulullah, kiamat takkan berlaku kecuali terjadi seperti terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat itu harazat sirk, yuqta'u sirkun yatba'u ba'daha ba'dan. 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan.
yang mana satu butir marjan ada lubang di bawahnya tembus sampai ke atas dan dapat dimasukkan tali. Maka satu butir marjan dengan butir marjan yang lain terhubung oleh tali di tengah-tengahnya, semacam butiran-butiran tasbih. Di bagian bawahnya dibuat simpul silk. Ini sehingga tertahanlah 10 butir-butir marjan tadi gara-gara ada simpul di bawahnya. Tapi iyyuqta'u silk, ketika simpul yang di bawah itu dipotong, digunting, apa yang berlaku tuan-tuan? Maka lepaslah, meluncurlah butiran paling bawah keluar. Kalau yang pertama sudah keluar, macam mana dengan yang kedua? Menyusul. Jaraknya lama atau langsung? Langsung. Yang ketiga bagaimana? Sama saja, lebih cepat lagi. Sop, semuanya. Jadi keluar sudah 10 tanda besar kiamat, barulah terjadi kehancuran alam semesta, kiamat kubra. Hanya saja tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan yang kami muliakan, Rasulullah bersabda, umatku hanya menyaksikan kejadian tanda besar kiamat dari 1 sampai 7 sahaja. Yang ke-8, ke-9, ke-10 orang Islam yang beriman kepada Allah masih baki hidup di bumi. Hanya orang kafir belaka yang masih ada baki hidup di dunia. Tanda besar kiamat yang ke-7, boleh saya menulis? Tanda besar kiamat yang ke-7, ini yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, tanda besar kiamat yang ke-7 yaitu akan berhembus angin lembut. Angin lembut yang bertiup dari negeri timur, sabda Rasulullah. Di hadis yang lain Nabi memastikan timur itu adalah Yaman. Angin ini sejuk dan berbau wangi kasturi. Ini bukan angin biasa tuan-tuan, tapi ini adalah angin kematian. Angin kematian. Apa hal? Angin tersebut akan cepat membungkus bumi. Siapapun orang Islam yang ada iman kepada Allah, sekalipun imannya hanya seujung kuku, dan orang Islam ini ada di dalam gua, ada di puncak gunung, ada di dalam pulau-pulau, ada di Gunung Sahara, atau dimanapun saja, dengan cepat angin ini akan sampai ke sana. Dan ketika ada orang Islam yang punya iman itu tersentuh oleh angin lembut dan sejuk berbau wangi kasturi ini, terhirup olehnya angin tersebut, saat itu di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, orang Islam yang punya iman meninggal dunia. Serentak. Tolong tuan-tuan bapak jangan ditanya, Pak Ustadz, kalau kita serentak meninggal dunia, siapa yang nak kuburkan kita? Tak payah tanya lah, saya sudah tahu. Iya kan? Nah, peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7 sering saya istilahkan dengan finish. Finish apanya? Akhir keberadaan orang Islam, umat Nabi Muhammad yang beriman di muka bumi, berakhir pada peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat yang ke-8, 9, dan 10 kita sudah tak ada lagi lah. Rasulullah bersabda, 1 atau 2 generasi, 1 atau 2 generasi. Alhamdulillah. Ya, ikhlas. 1 atau 2 generasi setelah habisnya orang Islam, barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. 1 generasi menurut ilmu sosial adalah 25 tahun. Sejak lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, usia 25 tahun menikah. Habis itu lahir anak. Dianggap lahir generasi baru.
Makanya satu generasi disebut 25 tahun. Satu atau dua generasi barulah kiamat. Satu generasi 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Oke? Di hadis tadi yang kita dengar, Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Sesuai tidak? Apabila masih ada baki satu orang yang masih kenal dan beriman kepada Allah, Allah tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Ini 25 berarti pas 40 kiamat. Maknanya orang Islam yang punya iman kepada Allah tidak akan pernah menyaksikan kiamat kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Yang penting kita lulus menghadapi ujian yang kedua. Takkan besar kiamat yang kedua, ini yang paling dikhawatirkan oleh seluruh para nabi dan rasul. Apa dia? Munculnya Dajjal. Akan banyak umat manusia di muka bumi, termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang kafir kepada Allah. Dan Rasulullah bersabda, siapapun nanti berjumpa dengan Dajjal, dengan masa Dajjal, jangan pernah bertemu dengan Dajjal. Bila kalian dengar Dajjal sudah masuk ke kota kalian, sembunyilah. Siapapun yang dengan sengaja keluar untuk berjumpa dengan Dajjal, dia pasti akan kafir kepada Allah. Saking dahsyatnya fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Nanti akan ada seorang lagi yang merasa imannya sangat kuat dari umatku. Dia yakin imannya tidak akan berubah apabila dia berjumpa dengan Dajjal. Dajjal sampai ke kotanya, dia sengaja dia berjumpa dengan Dajjal, dan dia yakin imannya tak berubah. Tapi ketika dia melihat Dajjal dengan segala kemampuan Dajjal, dengan segala fitnah yang ada pada Dajjal, kafirlah dia kepada Allah. Hilanglah imannya keseluruhannya. Sujud dia langsung menyembah Dajjal. Dan setelah Dajjal pergi dari kotanya, dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah. Dia kafir sampai mati. Di hadis yang lain Nabi berkata, siapapun yang kafir kepada Allah, maka tidak akan pernah lagi dia beriman kepada Allah sampai dia mati. Dia akan menjadi penghuni neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya. Ibadah Allah yang kami muliakan. Baik, kalau ini adalah finish, maka startnya adalah di sini, yaitu sejak Allah utus Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan Rasul di usia beliau 40 tahun di kota Mekah. Sejak itu start, finishnya habis seluruh umat Nabi Muhammad serentak di muka bumi. Nah, dari start ke finish ini, dalam hadis riwayat Ahmad, hadis ini dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, hadis yang sahih. 5 fase sejarah. Dari 5 fase sejarah ini, kita sekarang sudah ada pada fase yang keempat, dan itu pun akhir fase keempat. Kita akan memasuki fase penutup. Ya, 5 fase ini. 1, yaitu fase nubuwah, yang memimpin umat Islam langsung Nabi besar Muhammad SAW selama 23 tahun. Fase ini telah berakhir, lalu umat Islam masuk pada fase kedua, yaitu kalian dipimpin oleh para khulafa ar-rasyidin. Inilah fase di mana umat Islam dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi dengan sistem kekhalifahan, dengan cara kenabian, dan ini berlangsung selama 30 tahun. Fase ini pun berakhir. Kalian masuk pada fase yang ketiga. Fase yang ketiga, yaitu umat Islam dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini paling lama, tuan-tuan yang mulia, ini paling lama, selama 1227 tahun, diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dinasti Bani Utsmaniyah. Fase yang ketiga, sepakat seluruh ahli sejarah mengatakan juga telah selesai, yaitu runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada
3 bulan Mac tahun 1924. Fase ini telah selesai. Kita sekarang ada pada fase yang tergelap, fase yang terberat bagi Islam dan kaum muslimin. Bagi mukminin mukminat sangat berat sekali. Fase keempat, saya buat zoom ya. Saya zoom. Lihat baik-baik. Fase keempat ini ternyata bagian penghujungnya terjadi 4 tanda besar kiamat yang pertama. Dan tanda besar kiamat yang keempat adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Tanda besar kiamat yang pertama, dukhan. Dukhan. Tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal. Jarak antara dukhan ke Dajjal paling lama hanya 3 tahun. Paling lama hanya 3 tahun. Dari Dajjal ke tanda besar kiamat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa alaihis. Jaraknya hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja. Dari Nabi Isa, setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, ke Ya'juj Ma'juj hanya hitungan bulan. Ya'juj Ma'juj sangat berkuasa dan perkasa. Tak ada yang mampu mengalahkan Ya'juj Ma'juj. Langsung Allah lah yang menghancurkan mereka. Setelah itu, bumi ini masuk pada fase yang kelima. Fase yang kelima. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fase kelima ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu Quran surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-55. Allah sebutkan Islam akan kembali memimpin dunia dengan sistem kekhalifahan ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Ini fase yang kelima. Fase yang keempat, fase mulkan jabarian, fase kediktatoran. Ciri khasnya di sini tidak ada khilafah Islamiyah. Islam dan kaum muslimin sangat ditindas, dizalimi dan dianiaya di mana-mana. Terasa apa tidak fase keempat ini? Ini fase kita. Dan kita sekarang sudah hampir di penghujungnya. Sudah hampir di penghujung. Nah, hamba Allah, sekarang saya ingin menjelaskan kepada kita semua. Saking karena sangat banyaknya yang mau saya uraikan, yang mana dulu? Belum tentu saya akan ketemu dengan tuan-tuan yang mulia lagi ke depan. Yang paling berbahaya dari seluruhnya adalah Dajjal. Saya akan terangkan Dajjal. Apabila Dajjal sudah begitu dekat, maka berarti tanda-tanda yang lain sudah, apalagi yang pertama, lebih dekat lagi dengan kita tentunya. Coba lihat tentang Dajjal. Saya fokus di sini saja satu. Perhatikan Dajjal, laknatullah alaih. Seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi, kata Rasulullah, pasti mengkhawatirkan hadirnya Dajjal kepada umat mereka. Ma arsalallahu nabiyyan wa rasulah. Tidak pernah Allah mengutus seorang nabi atau seorang rasul kecuali mereka seluruhnya memperingatkan kaum mereka masing-masing bahayanya Dajjal. Dan akulah yang paling merinci pembahasan Dajjal. Maka kata Rasulullah SAW, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak Allah menciptakan Adam alaihissalam sampai terjadi kiamat, tidak ada fitnah yang mengalahkan beratnya fitnah Dajjal. Hadis sahih Muslim. Di riwayat yang lain Rasulullah bersabda, seandainya semua fitnah-fitnah yang pernah Allah datangkan kepada umat manusia disatukan semua, lalu Dajjal muncul membawa fitnahnya sendiri, diadu mana yang paling berat, mana yang paling besar fitnahnya. Fitnah Dajjal akan mengalahkan semua fitnah-fitnah yang ada pada seluruh umat manusia. Sementara fitnah Dajjal inilah yang terberat, terbesar. Rasul bersabda, kalau Dajjal nanti muncul dan saya masih hidup, saya yang akan melindungi kalian dari Dajjal. Saya yang akan menghadapi Dajjal.
Tapi kalau Dajjal nanti muncul dan saya sudah tak ada, setiap kalian wajib melindungi diri dan keluarganya masing-masing. Dan Rasulullah sudah meninggal dunia. Tanda-tanda Dajjal terjadinya di zaman ini, tuan-tuan. Dajjal itu siapa, Pak Ustaz? Khayalan yang selama ini kita terima dari turun-temurun. Dajjal itu matanya satu di kening, ya. Dia tinggi besar. Karena tinggi besarnya, kalau dia masukkan kakinya ke dalam laut, hanya semata kaki saja laut yang dalam. Kalau dia melangkah, 2-3 negara boleh dia langkahi 1 kali langkah. Kalau dia bicara di sebelah timur, orang yang di sebelah barat dengan jelas mendengarkan suaranya. Kalau dia kencing di sebuah kota, banjir kota itu. Allah. Macam itu kah Dajjal? Tidak, tuan-tuan. Kalau nanti dibaca di kitab terlengkap tentang akhir zaman, ensiklopedia akhir zaman, ditulis oleh seorang ulama kawakan Mesir, Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, dan ini sudah kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Rasulullah bersabda, Dajjal itu manusia keturunan Adam. Dia satu di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan usianya. Seluruh malaikat panjang usia. Iblis, satu-satunya bangsa jin yang Allah panjangkan umur adalah Iblis. Dajjal, Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj. Hanya 5 ini. Dajjal di dalamnya salah satu. Dajjal ini seorang lelaki biasa, tetapi Allah berikan kepadanya fitnah yang luar biasa. Kesaktian yang dimilikinya, kekuatan sihir yang dikuasainya, menjadikan seluruh ahli sihir satu muka bumi sujud dan menyembahnya. Satu bumi. Setan-setan bangsa jin dan jin-jin kafir pendurhaka, seluruhnya tunduk kepada Dajjal. Allahu Akbar. Mampu kita bayangkan tidak seberapa kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal, sampai-sampai setan satu muka bumi tunduk kepada Dajjal. Allah. Dajjal ini ketika muncul, kata Rasulullah, dia mendemonstrasikan, dia memperagakan kemampuan-kemampuan merubah alam yang hanya Allah yang mampu, dan dia mengumumkan dirinya adalah Tuhan. Banyak yang percaya kepada Dajjal. Apalagi Dajjal datang di tahun-tahun kemarau panjang dan kelaparan melanda seluruh muka bumi. Dajjal datang membawa gunungan makanan. Dia mengatrasikan kemampuan yang hebat, dan dia membawakan makanan, merubah bumi yang tandus menjadi hidup, dan merubah negeri yang miskin menjadi kaya. Bagi siapapun yang beriman kepadanya, maka dia ciptakan surga untuk mereka. Dahsyat sekali Dajjal ini. Tuan-tuan yang mulia, Dajjal ini seorang lelaki, tubuhnya lebih pendek dari kalian sedikit. Tubuhnya lebih pendek dari kalian sedikit. Tapi lehernya sedikit lebih panjang daripada leher-leher kalian. Bahu kanan dan bahu kirinya berjauhan. Dadanya lebar, full daging. Rambutnya keribu, tahu keribu? Keriting dan sangat rapat, ya, sehingga besar sekali. Kedua bola matanya, kata Rasulullah SAW, sudah menyembul keluar. 2/3 daripada bola mata ini sudah di luar. Adapun matanya sebelah kanan tertutup oleh daging kening yang meleleh. Daging kening ini meleleh menutupi mata yang sebelah kanan. Bagian ujung lelehan ini nempel di pipi. Baki daripada lelehan daging kening ini bergelantung seperti dahak atau seperti jengkel ayam. Dan nampak tonjolan dari bola mata itu lewat daging kening yang menutupi mata kanannya. Sementara mata sebelah kiri sudah bergelantung di luar, berkabut. Hitam warna kita ini, hitam warna kita ini split, apa namanya? Yang hitam kita ini. Kalau Dajjal kata Rasulullah warnanya warna hijau kaca, berkabut. Warna kulitnya gelap, tapi pucat seperti mayat. Ada bercak-bercak merah di bawah kulitnya. Kedua kakinya ketika berjalan, kata Rasulullah, kedua mata kakinya saling menjauh, dan kedua jempolnya kanan dan kiri saling mendekat.
sangat jelek sekali bentuknya. Kita lanjut selepas Isya insyaallah. Mari kita laksanakan dulu salat Isya dan pada Isya kita istimrar ya. Barakallahu fina fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima amal ibadah Isya berjamaah kita bersama dan Allah mengabulkan seluruh doa kita yang dipimpin oleh imam tadi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan. Ibarat masyiral mukminin wal mukminat. Dajjal artinya sang pembohong besar. Arti daripada Dajjal itu adalah sang pembohong besar. Gelarnya adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih maknanya yang sanggup menghapus iman. Itulah arti Al-Masih. Adapun Isa artinya juga Al-Masih Isa. Al-Masih Isa. Hanya saja yang dihapus oleh Nabi Isa adalah kekufuran dan Dajjal. Isa nanti menghapus kekufuran dan menghapus Dajjal dari muka bumi ini. Sementara Dajjal hadir terlebih dahulu sebelum Nabi Isa, kerjanya menghapus iman. Nah, ibarat Allah, orang-orang yang akan beriman kepada Dajjal adalah orang-orang yang memang sebelumnya imannya lemah dan banyak maksiat. Adapun orang-orang yang imannya kuat, amal solehnya banyak, jauh dari maksiat, Allah pastikan orang ini di dalam surat Al-An'am ayat 158, orang ini selamat dari Dajjal. Jadi yang selamat dari Dajjal hanyalah orang-orang beriman yang amal solehnya banyak. Orang-orang beriman yang benci dengan maksiat, Dajjal datang, Allah akan jaga dia. Nah, tanda-tanda kemunculan Dajjal itu, dia hanya akan hadir di akhir zaman, kata Rasulullah SAW. Pada saat itu, bumi sedang dipimpin oleh kezaliman, kebohongan di mana-mana, dusta di mana-mana. Dan saat itu sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih Imam Muslim diceritakan oleh Fatimah binti Qais, Dajjal akan lepas dari ikatannya. Jadi Dajjal itu di zaman Nabi hidup, Rasulullah ditemui oleh seorang kapten kapal bernama Tamim Ad-Dari. Ini hadisnya panjang, silakan nanti dilihat di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Hadisnya panjang, sahih Imam Muslim. Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Nabi dan dia menyatakan masuk Islam. Dia aslinya beragama, awalnya dia beragama Nasrani, dan dia datang ke Madinah menyatakan masuk Islam. Dia menceritakan pengalamannya ketika memimpin kapal
di mana ada 20 awak kapal bersamanya. Di sebuah malam yang sangat gelap, laut menggila, ombaknya setinggi-tinggi bukit. Angin sangat kencang, hujan lebat, petir menyambar-nyambar. Kami tak mampu mengendalikan kapal kami. Akhirnya kapal kami terdampar di sebuah pulau yang kami belum kenal. Kami tunggu matahari terbit. Ketika hari sudah terang, kami turun dan kami masuk ke dalam pulau itu. Tiba-tiba kami terperanjat. Seekor binatang besar berkaki 4 menghadang kami. Binatang ini bulunya sangatlah tebal dan hitam. Saking tebal bulunya, kami tak mampu membezakan mana kepala, mana belakang. Dan binatang ini menyapa kami dalam bahasa Arab. Kami pikir dia adalah setan betina yang akan membunuh kami. Kami lari meninggalkannya. Hanya 1-2 kali langkah dia telah di depan kami. Dan dia berkata, kalian tidak perlu takut. Saya tidak akan menyakiti kalian. Saya adalah Al-Jassasah. Jassasah ini adalah artinya mata-mata yang mengawasi siapa yang masuk datang ke pulau ini. Saya sudah lama memata-matai orang-orang yang masuk ke pulau. Saya hanya menunggu orang Arab masuk ke pulau ini. Apakah kalian dari Arab? Tamim Ad-Dari menjawab, betul kami dari Arab. Sambil ketakutan dia menjawab, betul kami dari Arab. Lalu binatang itu berkata, sudah begitu lama penantian ini. Pergilah kalian ke kuil tua sana. Kalian akan temukan seorang lelaki yang sudah begitu lama di dalam kuil tua itu. Dia ingin mendengarkan informasi tentang dunia terkini. Maka kata kami Ad-Dari, kami pun lari sekencang-kencangnya meninggalkan binatang itu, menuju ke arah kuil tua yang dia maksud. Dan sesampainya kami di kuil tua itu, kami temukan seorang lelaki bertubuh kekar dan kuat, sedang tergeletak di tanah. Kedua kakinya dirantai dengan rantai besi yang besar dan berat. Rantai itu menyambung mengikat kedua tangannya. Dan rantai itu langsung membelenggu sampai ke lehernya. Dan dia berkata kepada kami, laki-laki itu, tidak usah kalian ketakutan. Kekuatan saya dan fisik saya sedang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kalian lihat. Saya tidak akan sakiti kalian. Katakan, apakah kalian dari Arab apa bukan? Maka Tamim dan kawan-kawannya berkata, iya, kami dari Arab. Maka laki-laki yang terikat itu berkata, baru sekarang akhirnya saya dapat berjumpa dengan orang Arab. Hai kalian, apakah di Arab sudah muncul seorang lelaki ummi mengaku-ngaku sebagai nabi penutup, nabi terakhir, namanya Ahmad atau Muhammad? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, sudah. Bagaimana? Apakah ada orang yang mau beriman kepadanya atau tidak? Sebahagian mau beriman kepadanya, sebahagian lagi kafir kepadanya. Laki-laki yang terikat itu berkata, beruntunglah orang-orang yang mau beriman kepadanya, karena dia adalah lelaki yang benar dan jujur. Kata-kata orang yang terikat ini berpengaruh kepada Tamim Ad-Dari. Beruntunglah orang yang mau beriman kepadanya, karena dia adalah laki-laki yang benar dan jujur. Terakhir di penghujung hadis, Nabi berkata kepada seluruh sahabatnya, hai kalian semua dengarlah, laki-laki yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari di tengah pulau Laut Yaman itu, dia adalah Dajjal. Itulah Dajjal. Sedang terikat, kekuatannya dan fisiknya diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu oleh Allah. Itu kondisinya saat itu. Ibarat Allah yang kami muliakan, laki-laki tersebut atau Dajjal itu bertanya kepada Tamim Ad-Dari, dijawab, bertanya, dijawab, bertanya, dijawab. Terakhir dia berkata, 3 syarat ini adalah saya akan dibebaskan dari ikatan ini kalau ketiga-tiga ini sudah terjadi. Kalian tahu tidak? Ini penting untuk Bapak Ibu ingat semua. Kalian tahu atau tidak yang 3 ini? Ini kata si Dajjal kepada Tamim ya. Kalian tahu tidak? 1. Ini 1 Romawi ya. 1 Romawi. Kalian tahukah Danau Tiberias?
Tamim Ad-Dari menjawab, ya, kami tahu apa yang ingin kau ketahui, yang ingin kau tanyakan berkaitan dengan Danau Tiberias. Dajjal bertanya, danau ini airnya masih banyak atau sudah susut? Tamim menjawab, airnya sangat banyak, tidak berkurang sedikit pun. Kata si Dajjal, kalian lihatlah, sebentar lagi airnya akan susut sekali. Kemudian pertanyaan kedua, kalian tahu tidak dengan kebun kurma di Baisan? Kebun kurma di Baisan. Tamim dan kawan-kawannya menjawab, kami tahu. Itu adalah kebun kurma di Yordania, di Urdun, ya, berbatasan dengan Palestina. Apa yang ingin kau tanyakan tentang kebun kurma di Baisan? Si Dajjal berkata, kebun kurma itu masih berbuah atau sudah tidak lagi berbuah? Tamim menjawab, saat ini buahnya sangat lebat, tidak kurang sedikit pun. Si Dajjal berkata, sebentar lagi buahnya akan berhenti, tidak akan lagi berbuah. Dan dia bertanya lagi, kalian tahu dengan mata air Zuhar? Maka Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan menjawab, ya, kami tahu. Mata air Zuhar itu tidak jauh dari kawasan Danau Tiberias di Palestina. Apa yang ingin kau tanyakan? Si Dajjal berkata, mata air Zuhar ini masih mengeluarkan air atau sudah berhenti mengeluarkan air? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, mata air Zuhar masih sangat banyak, penduduk hidup dan bercocok tanam dari mata air itu. Lihatlah, mata air itu sebentar lagi tidak akan lagi mengeluarkan airnya. Jika tiga-tiganya ini sudah terjadi, ikatan saya lepas dan saya bebas. Saya akan masuki seluruh kota-kota di muka bumi. Hanya 2 kota yang Allah haramkan saya memasukinya. Baik fisiknya, kekuatannya, bala tenteranya, tidak akan diizinkan Allah memasuki 2 kota, Makkah dan Taibah, katanya. Di ujung hadis Nabi berkata, ala innal madinata hiya Taibah. Ketahuilah, Madinah Al-Munawwarah itu adalah Taibah. Taibah itu adalah Madinah ini. Jadi 2 kota itu Makkah dan Madinah. Baik, kaum muslimin, mari kita lihat. Ini ketiga-tiganya berada di negeri Syam. Tiga-tiga ini adanya di negeri Syam. Di mana Syam? Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Ini adalah Syam. Nih. Mari kita lihat perkembangan terkini. Semoga ini cukup membuat hati ibu bapak semuanya waspada. Dipenuhi oleh iman, betapa kita dipaksa untuk meyakini bahwa ini benar-benar sudah akhir zaman. Ketika ulama-ulama besar dunia mengatakan, hada zamanu khuruj Dajjal, inilah zamannya Dajjal akan lepas. Mari kita lihat fakta pertama. Danau Tiberias adalah sebuah danau atau tasik, ya, yang berada di Palestina. Daerah yang paling indah dari Palestina adalah yang ada tasik Tiberias ini. Airnya sangatlah tawar dan enak. Air danau ini tidak pernah susut. Tidak pernah susut. Jadi permukaan air itu seperti ini. Dasar danaunya seperti ini. Air danau ini tidak pernah susut. Kedalamannya dari permukaan sampai dasar hanya 45 meter saja. Tapi di kitab ensiklopedia akhir zaman, kedalamannya 43 meter. Oleh Syekh Mamduh telah dilakukan penyelaman oleh tim-tim ahli, dikatakan 43. Tak penting lah, hanya beda 2 meter saja kedalamannya. Dan air danau Tiberias, tasik Tiberias ini memang tidak pernah susut. Tapi wahai hamba-hamba Allah yang saya cintai, sejak 2003 sampai 2013, berapa tahun ini? Hanya 10 tahun saja tasik Tiberias ini telah mengguncang dunia. Apa yang berlaku? Sudah susut airnya 16 meter. Hanya dalam 10 tahun sudah 16 meter susut. Maknanya sudah
lebih 30%. Susutnya danau Tiberias, kondisinya sudah seperti ini. Masya Allah, sehingga akhir 2012 secara resmi pemerintah Israel mengumumkan, ini kan saya katakan danau Tiberias ini di daerah Palestina. Inilah daerah yang paling indah dan paling subur, dan ini yang dirampas oleh bangsa Yahudi dan mereka jadikan negara Israel di sana. Yang ada danau Tiberiasnya, yang paling indah, dan mereka hidup dari sumber air danau ini. Mereka tidak punya sumber mata air yang lain kecuali hanya dari sini. Memang kawasan paling indah yang dirampas oleh bangsa Yahudi. Nah, oleh pemerintah Israel sekarang sejak 2012 akhir sudah diumumkan di televisi mereka secara resmi. Pemerintah government Israel mengumumkan kepanikan nasional. Ada, buka silakan di YouTube bagaimana berita ini resmi dari televisi Israel bahwa air Tasik Tiberias ini sudah susut 16 meter dari permukaan. Masya Allah. Kemudian akhir tahun 2015 fenomena baru ditemukan. Mendadak muncul di tengah-tengah danau sebuah pulau kecil. Maknanya apa? Dasar danau yang paling menonjol sudah kelihatan menjadi sebuah pulau kecil. Ya, sudah seperti ini. Inilah kondisinya akhir 2015. Ustadz Rahmat dengan beberapa sahabatnya dari Universitas Al-Azhar, dari universitas yang ada di Yordania, dan dari Palestina, mereka bergabung semuanya. Mereka pergi ke tepi Tasik Tiberias ini dan mereka syuting, ya, dan mereka masukkan ke YouTube. Apa kata mereka? Kami sekarang ada di tepi Tasik Tiberias. Ini tahun 2016 ya. Kalian saksikan, tempat kami berdiri sekarang dulu adalah dalam danau. Permukaan danau itu jaraknya sekarang sudah 750 meter sampai 1 kilometer. Sekarang posisi kami sudah jauh ke dalam. Ini adalah pertanda garis hadis Nabi Muhammad sedang terjadi di masa kita tentang Dajjal akan lepas. Jadi sekarang 1 tahun 10 bulan 3 minggu yang lepas dari sekarang. 1 tahun 10 bulan 3 minggu yang lepas, hampir 1 tahun 11 bulan ini. Kondisi Tasik Tiberias telah lewat garis hitam, garis merah, dan sekarang sudah sampai di garis hitam. Ini kondisi terkini. Sehingga pemerintah Israel dengan resmi mengumumkan Tasik Tiberias ini akhirnya sudah tidak dapat lagi dijadikan sebagai sumber air kehidupan utama bangsa Yahudi di Israel. Air kehidupan utama bangsa Yahudi di Israel adalah air laut yang disuling. Itu kondisi terakhir sekarang. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini yang pertama. Sehingga ini menjadikan para ulama-ulama yang mengamati hadis akhir zaman mengatakan hadza zamanu khurujid dajjal. Masalahnya Tasik Tiberias ini tidak pernah susut, tapi susutnya sekarang. Dan susutnya sudah sampai ke tingkat yang paling mengkhawatirkan. Masih ingat? Nanti waktu Ya'juj Ma'juj muncul, yang paling pertama keluar dari Ya'juj Ma'juj langsung menuju ke Tasik Tiberias, dan bagi air dari Tasik Tiberias ini yang ada mereka minum sampai habis. Rombongan terakhir dari Ya'juj dan Ma'juj datang lagi ke Tasik ini, sudah tak ada lagi. Apa kata mereka? Bukankah Tasik ini berair? Kenapa habis? Padahal kawan-kawan ini bukan yang habiskan, karena air itu sudah sangat sedikit. Jadi akhir 2016 ketika terjadi kebakaran hebat hutan Israel, kita semua mendengar dan menonton di televisi, ya. Apakah Israel sanggup memadamkan apinya? Tidak sanggup. Dan mereka minta tolong ke negara-negara sekitaran. Macam mana mereka nak padamkan hutan mereka terbakar dengan air yang mereka punya? Untuk minum saja tak cukup.
Makanya mereka minta tolong. Dan sekarang pengumuman sudah resmi, Tasik itu Riyadh sudah tidak dapat lagi diandalkan untuk air kehidupan bangsa Yahudi di Israel. Oke, ini fakta pertama. Berarti ini sudah terjadi. Kebun kurma di Baisan. Di mana Baisan? Di Jordania, berbatasan dengan Palestina. Kebun kurma di Baisan ini paling enak, Pak. Buahnya paling lebat dan terkenal termasuk kurma yang paling mahal di dunia. Buahnya tidak pernah berhenti. Tapi ketahuilah, wahai tonton yang mulia, sejak hampir 9 tahun yang lepas, kebun kurma di Baisan sudah mengalami kerusakan buahnya dan menjadi sedikit. Lalu 4 tahun lebih ini, kebun kurma di Baisan resmi tidak berbuah satu pokok pun. Ini kondisi sekarang. Ini sudah terjadi. Berikutnya, mata air Zugar. Nah, ini tidak jauh dari Tasik Riyadh. Mata air Zugar ini sebelumnya tidak pernah putus mengeluarkan air. Juga sudah lebih 4 tahunan ini, mata air Zugar sudah tidak mengeluarkan air satu tetes pun. Sudah terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh saya hapus? Yang kedua, 2 Romawi. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal tidak akan ada yang mampu mengalahkannya. Di zaman Rasul masih hidup, seorang lelaki yang agak mirip fisiknya itu dengan Dajjal, baik rambutnya, kulitnya, wajahnya, badannya, dan laki-laki memiliki kemiripan dengan Dajjal dan juga kemampuannya. Tidak ada manusia biasa yang punya kemampuan seperti dia. Namanya Ibnu Sayyad. Seluruh ulama ahli hadis pasti kenal dengan nama Ibnu Sayyad. Ada di kitab. Ibnu Sayyad ini memata-matai Rasulullah dan para sahabat dari jarak jauh. Tidak ada satupun sahabat yang berhasil menangkapnya. Umar bin Khattab yakin itu adalah Dajjal. Sangat yakin. Sehingga ketika suatu kali Umar dengan Rasulullah SAW sedang berbual-bual di luar dekat kebun kurma, dan Ibnu Sayyad dari balik batang pohon mengintai-intai, mengintip-intip. Rasul dan Umar tahu ada Ibnu Sayyad, dan dia berpindah dari satu pokok kurma kepada pokok kurma yang lain dengan cepat. Macam Tom and Jerry aja. Kencang betul. Umar langsung menghunus pedangnya. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, idzanli, izinkan saya. Kamu mau apa, kata Rasul? Saya mau bunuh itu Dajjal ya Rasulullah. Itu Dajjal ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, Umar, kalau dia memang Dajjal, kamu takkan mampu mengalahkannya. Dia bukan lawan kamu. Umar yang begitu perkasa saja, kamu takkan mampu mengalahkannya, kata Rasulullah. Nah, saudara-saudaraku hamba-hamba Allah, Dajjal tidak akan ada yang mampu mengalahkan. Bahkan Imam Al-Mahdi saja yang berhasil mengalahkan seluruh negara-negara besar di seluruh dunia, yang akan mempersatukan kembali umat Islam memimpin dunia, Imam Mahdi saja dikepung oleh Dajjal. Begitu kuatnya Dajjal ini. Imam Mahdi itu kapan munculnya, Ustaz? Para ulama, jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan Imam Mahdi bukan tanda besar kiamat, tapi kemunculannya wajib mengimaninya, karena ada hadisnya sampai ke tingkat mutawatir maknawi. Imam Mahdi itu muncul setelah Dukhon. Nah, di sini kemunculan Al-Mahdi. Jadi ada 3 makhluk Allah di akhir zaman yang akan bertemu di zaman yang sama. Al-Mahdi yang pertama muncul, yang kedua adalah Dajjal, dan yang ketiga Isa. Ini yang pertama muncul Al-Mahdi. Al-Mahdi saja yang sangat kuat tidak mampu untuk menghadapi Dajjal, dan Al-Mahdi hampir saja dibantai oleh Dajjal bersama orang beriman yang tangguh-tangguh saking kuatnya Dajjal ini. Dan nanti kata Rasulullah, Dajjal akan membunuh seorang lelaki muda yang beriman kuat. Laki-laki itu tidak mampu dipengaruhi oleh Dajjal dengan sihirnya.
Magic yang dimiliki oleh Dajjal tidak tembus kepada laki-laki itu. Hipnotis yang ada pada Dajjal tidak mempan pada laki-laki itu. Dia adalah laki-laki yang memiliki iman yang sangat kuat. Dia ada di puncak remaja menuju dewasa. Di puncak remaja menuju dewasa. Dajjal suruh dia sujud. Tidak. Kalau saya Tuhan kamu. Bukan. Kamu pendusta. Kamu pembohong. Tuhan saya adalah yang menciptakan kamu, menciptakan saya. Saya hanya akan sujud kepadanya saja. Bukan kepada kamu. Kamu adalah Dajjal, kata anak muda ini. Maka kata Rasulullah, Dajjal pun murka. Dijambaknya rambut remaja laki-laki yang menuju dewasa ini. Tangan kanannya menggenggam gergaji. Kisah ini tolong dibaca nanti. Kita ini lengkap Pak semuanya. Habis kuat dan sahih. Ya. Lalu ini bukan dongeng. Rasulullah berkata, Dajjal dengan gergaji di tangan kanannya, dibelahnya kepala remaja lelaki yang beriman ini, dibelahnya, kemudian sampai ke dada, dibelahnya, dan terbelahlah badan anak muda ini, tergeletak di tanah. Isi kepalanya keluar, isi dadanya keluar, isi perutnya keluar, darah bergelimang di lantai. Lalu Dajjal mengelilingi satu kali keliling, sambil mulutnya komat kamit membaca mantra-mantra tertentu. Entah apa yang dia baca, mulutnya komat kamit membaca. Setelah satu kali keliling, Dajjal berkata, "Qum, bangkit kamu." Maka kata Rasulullah, benar-benar dengan izin Allah, dan ini bukan sihir ya, betul-betul Allah izinkan, bertaut kembali tubuh remaja ini. Saya lihat di YouTube ada seorang pengikut Dajjal namanya Chris Angel. Namanya Chris Angel. Dia mampu memotong badan orang dan menyambung kembali. Dia mampu potong tangan orang dan disambungnya kembali. Dia dipersilakan burung untuk disembelih oleh orang lain, lalu diambil burung itu, ditautnya kembali dan burung itu hidup lagi dan terbang lagi. Kalau anak buah Dajjal saja sanggup seperti itu, apalagi Dajjal. Demi Allah, ahli-ahli sihir sekarang sudah bermunculan di seluruh kota dunia, seluruh dunia sudah menampakkan diri, dan ini seluruhnya akan sujud menyembah Dajjal. Dan saya sangat yakin Dajjal itu telah lepas, ikatan-ikatannya telah bebas. Mari kita buktikan berikut ini. Wahai Muhammad Allah. Kemudian setelah dia katakan, "Qum," bertautlah kembali tubuh ini tanpa disentuh oleh Dajjal, bertaut kembali. Dan anak muda ini kembali berdiri dengan kuat dan sehat, dan Dajjal tepuk dada di depan para penyembah-penyembahnya. Seluruh orang-orang yang meyakini Dajjal Tuhan semakin kuat keimanan mereka bahwa ini adalah Dajjal. Beda dengan anak muda ini, semakin kuat pula imannya kepada Allah dan semakin yakin dia ini adalah Dajjal 100%. Badannya masih bersimbah darah, lantai masih bergelimang dengan darah. Dajjal berkata, "Kamu telah saya matikan tadi, tubuhmu telah saya belah dua, dan saya hidupkan kembali. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu, dan saya telah tunjukkan kepada kamu kemampuan ketuhanan saya. Sayalah Tuhan yang selama ini kamu sembah. Ini kesempatan terakhir kamu, sujud." Apa kata anak muda ini? "Sorry Jan, justru yang kamu buat kepada saya barusan semakin menguatkan keimanan saya. Kamu sesungguhnya adalah Dajjal, sang pendusta. Rasulullah telah mengatakan, kamu akan bunuh seorang lelaki yang tidak berhasil kamu taklukkan, lalu kamu hidupkan dia kembali." Tapi Rasul juga berkata, "Jal, setelah kamu bunuh saya, kamu takkan mampu membunuh saya kali kedua." Ini kata Rasulullah SAW. "Dan kamu tidak akan mampu membunuh manusia manapun setelah hari ini." Kata Rasulullah, Dajjal benar-benar sampai di puncak murkanya. Dia loncat ingin membunuh kembali, dan betul kuasa membunuh Dajjal sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Dajjal perintahkan bala tentaranya, "Cincang anak muda ini." Seluruh bala tentara Dajjal segera mencincang. Syahidlah dia. Rasul berkata, itulah syahid teragung di akhir zaman. Nah, untuk informasi bagi Bapak Ibu semua, tolong sila buka YouTube. Dunia Arab dan seluruh channel televisi Arab telah gempar memberitakan satu berita yang sama. 2004 di Palestina telah lahir seorang bayi lelaki, dan bayi ini baru saja lahir berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Apa kata bayi ini? Baru saja lahir. Dia hanya bicara satu kali ya. Setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya.
bayi ini berkata lebih kurang begini. Di channel televisi Arab, boleh lihat, buka televisi Arab mana saja. Saya langsung menonton live di Qatar TV. Apa kata bayi ini? Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Yang mengatakan ini adalah tokoh-tokoh masyarakat. Syekh-syekh di Palestina juga membenarkan berita ini. Sebelum saya translate makna daripada kata-kata bayi ini, saya katakan dulu, usia remaja dewasa menuju ke usia remaja matang menuju dewasa dalam hitungan ilmu sosial berapa, teman-teman? Belasan tahun ya. Startnya 12, 13, 14, 15, 16, puncaknya 17 tahun. Ada para pakar dan ahli ilmu sosial lainnya mengatakan 18 tahun. Ini diperselisihkan, tapi oke lah, kita masukkan usia 18. Nah, kejadian tadi tahun berapa? 2004. Bayi ini berkata, ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Mari kita translate. Ana, saya, rajulun adalah seorang lelaki. Sayaqtuluni dajjal, dajjal nanti akan membunuh saya. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah itu dajjal tidak akan mampu membunuh sesiapapun selama-lamanya. Setelah dia bicara satu kali itu, dia pun normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Kabilah daripada anak bayi ini langsung menyelamatkannya dan menyembunyikannya dari pantauan dan jangkauan publik umum. Kaum muslimin akan memuliakan. Tahun berapa tadi? 2004. Di YouTube buka, silakan buka. Kita akan temukan seluruh channel televisi Arab memberitakan itu. Heboh berita. Salah satu televisi Indonesia ikut menerjemahkannya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Bapak Ibu sanggup sampai pukul berapa? Sampai pukul selesai? Iya kan? Masya Allah. Saya dikasih ingatkan, sudah pukul 21.40, perjalanan 1 jam ke hotel. Besok subuh ada kajian lagi. Biarlah, tak apa. Kalau jemaahnya masih semangat, saya pun semangat. Masih semangat tak? Sudah pada makan malam semua? Belum kan? Oh, belum. Sama Pak, saya seumur hidup belum pernah makan malam. Alhamdulillah, tidak pernah makan malam. Saya makan nasi. Hadirin, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Bayi di Palestina ini. 2004 itu. Sekarang masuk 2019. Kalau kita hitung umurnya sudah berapa sekarang? Sudah masuk 15. Anggaplah 14 mau masuk 15. Ya Allah ya Rabbi. Apabila usia puncak remaja itu adalah 17 atau 18, maknanya dalam 3-4 tahun yang akan datang seharusnya anak muda ini sudah dibantai oleh Dajjal. Maknanya Dajjal tinggal menunggu hitungan tahun dicari tangan ini akan hadir. Betul tidak? Tanda yang ini tak terbantahkan ini. Ini sudah terjadi. Sejak 4 tahun yang lalu tiga-tiganya sudah terjadi. Maka saya yakin sejak 4 tahun yang lalu Dajjal telah bebas dari ikatan-ikatan rantainya. Rasul berkata, Dajjal baru muncul menampakkan dirinya ketika kaki tangannya sudah dimusnahkan oleh Imam Mahdi. Kaki tangannya itu apa? Israel, Amerika Serikat. Persatuan bangsa-bangsa akan musnah di tangan Islam. Maka Dajjal murka, barulah dia menampakkan dirinya. Dan ibarat Allah, kalau sekarang dia telah terbebas. Oke, pertanda yang kedua ini sudah pun terwujud. Sekarang tanda kemunculan Dajjal yang ketiga. Tolong dibaca dalam kitab kita, ensiklopedia akhir zaman. Rasul berkata, menjelang Dajjal nanti keluar, akan terjadi terlebih dahulu kemarau ekstrim melanda seluruh dunia, serentak seluruh dunia. Kemarau ekstrim 3 tahun berturut-turut.
tahun pertama menjelang Dajjal keluar, sepertiga air dari langit Allah tahan turun. Sepertiga tanaman di muka bumi Allah biarkan mati. Dan hewan ternak yang dapat dimakan, sepertiganya Allah biarkan juga musnah. Sehingga akibatnya pakan menjadi langka. Harga-harga bahan pokok menjadi mahal, sulit mendapatnya. Orang mulai berebutan. Orang berharap tahun ke hadapan lebih ringan keadaan. Mudah-mudahan air hujan banyak turun. Ternyata tahun ke depan 2/3 air dari langit Allah tahan turun. Dan 2/3 tanam-tanaman, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan hewan ternak yang boleh dimakan Allah biarkan mati. 2 kali lipat lebih berat daripada tahun sebelumnya. Ketika itulah orang-orang menjadi jahat dan brutal untuk bertahan hidup. Dalam hadis sahih Imam Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, Rasulullah bersabda, tetangga demi bertahan hidup karena lapar, dia tega mendatangi tetangganya hanya gara-gara sepotong roti di tangan tetangga yang dulu adalah sahabatnya. Dia bunuh tetangga itu demi sepotong roti. Kaum muslimin yang kami muliakan, orang-orang menjadi jahat. Pembunuhan banyak terjadi di mana-mana hanya gara-gara ingin makan. Bapak Ibu, dengar nggak berita gempa di Palu, Indonesia? Habis gempa terjadi tsunami. Baru 2 hari 3 hari setelah tsunami apa yang terjadi? Penjarahan kepada warga dan masyarakat setempat karena lapar, karena bantuan belum masuk. Orang sudah mulai menjarah sana kemari. Ini karena lapar, Pak. Mal-mal dijarah, toko-toko dijarah, ya, dan rumah-rumah tetangga mulai dijarah. Ini baru 3 hari. Bagaimana dengan tahun kedua? Saya tak mampu bayangkan. Pantaslah kalau Nabi mengatakan tak akan terjadi kiamat sampai tetangga tega membunuh tetangga sendiri hanya gara-gara lapar. Dan itulah tahun menjelang kedatangan Dajjal. Tahun di mana Dajjal keluar itu tahun ketiga, sama sekali air tidak turun dari langit. Semua makanan yang ada di bumi, tumbuh-tumbuhan, dan beberapa hewan berkuku di muka bumi Allah biarkan musnah. Orang-orang menjadi sangat putus asa untuk hidup. Yang jahat pertama brutal, bakai-bakai dimakan. Yang lemah-lemah iman akhirnya berniat untuk menghabisi hidupnya. Tiba-tiba mereka dapat kabar gembira, sang Dajjal yang membagi-bagi kehidupan datang. Maka kedatangan Dajjal sangat dinanti-nantikan ketika itu. Mayoriti manusia di muka bumi menunggu Dajjal datang masuk ke kotanya. Karena Dajjal datang membawa gunungan makanan dan membagi-bagikan. Itu dibagikan kepada orang yang beriman kepada Dajjal saja. Dan manusia dengan sukarela datang menyambut kedatangan Dajjal. Perut lapar. Yang paling banyak menyembah Dajjal dari umatku nanti adalah kaum wanita, kata Rasulullah SAW. Kaum wanita yang paling banyak nanti menyembah Dajjal. Dajjal datang membawa mengatraksikan kemampuan yang luar biasa sambil membagi-bagikan kehidupan dan merubah tanah menjadi subur dan hidup, merubah hewan-hewan yang sudah menjadi tulang belulang menjadi hidup kembali dan berjalan kembali dengan susu-susu yang penuh, dan bahkan orang-orang yang ada dalam kuburan dibangkitkannya sehingga banyak manusia yang percaya ini adalah Tuhan. Kedatangan Dajjal waktu sangat dinanti-nantikan. 3 tahun kemarau ekstrim seluruh dunia. Oke, tanda besar berikutnya Dajjal akan keluar. Para pakar bumi dan alam kita sudah menyampaikan 2019 ini sampai 2022 akan terjadi kemarau ekstrim melanda seluruh dunia. Startnya 2019 ini. Berarti ini kita akan menghadapi masa-masa berat. Wallahi demi Allah, pantaslah kalau Rasul berkata, saat kalian menyaksikan fitnah di negeri Syam, fitnah Syam, bila kalian menyaksikan fitnah Syam sudah membara, umat Islam dibantai di Syria, umat Islam dibunuh, masjid-masjidnya dihancurkan, rumah-rumahnya dibinasakan, dan kota-kotanya diledakkan. Apabila kalian menyaksikan fitnah Syam membara, badiru bil a'mali fitanan, seluruh umat Islam yang ada di muka bumi saatnya saling berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, stop amal salah. Sejak
tahun 2011. Bencana kemanusiaan dibantainya kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah di Syria sampai sekarang belum berhenti. Betul? Ini sebenarnya jeda waktu yang disiapkan oleh Allah agar kita berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Sebab apapun petaka ke depan, hanya orang beriman yang punya amal soleh yang banyaklah yang sanggup dan selamat. Termasuk dukhan datang. Ini cuma orang beriman yang selamat, orang beriman yang soleh-soleh. Maka Ustaz, kayaknya kami sudah mulai terlambat. Terlambat tak apa, daripada tidak sama sekali. Saya sarankan kepada tuan-tuan yang mulia, kepada perempuan, mulai hari ini betul-betul berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Bila kita bekerjalah dengan serius dan fokus, amanah dan jujurlah. Tapi ketika panggilan sholat 5 waktu datang, prioritaskan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejar sholat berjamaah 5 waktu. Stop, kakinya melangkah ke tempat yang Allah tidak ridhoi, jangan lagi. Harta yang keluarlah untuk apa yang Allah ridhoi. Tolong agama Allah. Bangun masjid, bangun pesantren-pesantren, tolong para ulama-ulama dalam berdakwah, bela agama Allah ini dengan harta kita. Dan kalau mungkin berangkat umroh, berangkatlah umroh. Kalau boleh berangkat haji, berangkatlah haji. Gunakan harta yang ada, tabungkan ke akhirat sebanyak-banyaknya. Tetapi sebagiannya siapkan dalam bentuk emas. Karena tak lama lagi seluruh mata uang dunia akan hancur. Karena kata Rasulullah, menjelang Al-Mahdi muncul, kalian nanti akan kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang kalian. Siap-siap. Kalau ada uang kita, ada rezeki kita, belikan emas 1 kilo, 2 kilo, belikan. Terlalu besar. 1 gram, 2 gram lah. Ada rezeki beli 1 gram, 2 gram. Beli senyap-senyap. Cukup suami istri saja yang tahu. Jangan digambar pula, di-share di grup. Oh, aku sudah mulai, jangan. Sudah, diam-diam buat beli emas. Karena tak lama lagi seluruh uang kertas ini di akhir zaman kata Rasulullah akan tidak berguna. Kalian akan kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang kalian. Jadi ada program dunia menggunakan Bitcoin. Demi Allah ini akan berjaya. Sebelum Bitcoin berjaya, masih di masa uang kertas ini semua berakhir. Dan kita akan kembali menggunakan emas dan perak. Jadi mudah-mudahan didengar nasihat saya ini. Belilah emas, belilah emas, belilah emas, belilah emas, belilah emas. Dana-dana kita yang ada secara bertahap. Jangan cerita-cerita. Semuanya juga macam itu. Boleh tidak? Bismillah. Sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Nanti kalaupun kita perlu uang kertas, tinggal jual sedikit emasnya. Kita dapatkan uang kertas lagi. Oke. Kaum muslimin, terakhir. Nah, yang ketiga ini sudah diumumkan tadi bahwa saat 2019 sampai kepada 2022 akan terjadi kemarau ekstrim. Ini sudah diumumkan. Berarti kita semua betul-betul sedang menghadapi tragedi kemanusiaan terbesar. Kalau kering itu cuma Cina kering, India kekeringan kemarau, negara yang lain boleh bantu kalau hanya di situ. Tapi ini serentak seluruh dunia. Maka setiap negara akan sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Betul tidak? Maka wahai hamba-hamba Allah yang saya cintai, ada petunjuk Rasulullah agar selamat dari Dajjal. Pembahasan tentang Dajjal ini masih panjang lagi, teman-teman. Tolong nanti dibuka di YouTube tulisan ceramah saya. Buka nanti Uzma Media TV Channel. Nah, di sini ceramah saya lengkap di YouTube. Buka Uzma Media TV Channel, sangat lengkap, rinci saya menguraikan di situ, ya, tentang Dajjal ini. Begitu juga tentang Imam Mahdi, yang seluruh tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi sudah boleh dikatakan lengkap. Ya, Imam Mahdi sebentar lagi akan memimpin kita. Kemudian Dajjal. Ya, kalau Dajjal saja sudah begitu datanya, bagaimana dengan Dukhon? Berarti Dukhon tak lama lagi. Kata Ibnu Abbas, yang menjadikan Dukhon terjadi adalah hantaman meteor. Dan Rasulullah bersabda, meteor akan menghantam bumi di akhir zaman jika umatku nanti pada masa itu sudah melakukan 3 perbuatan ini. 1. Idza dhaharatil kainat. Apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di tengah umatku di mana-mana. Sudah apa belum?
Yang kedua, wal ma'azif, apabila musik dan alat-alat musik sudah disukai, disenangi oleh umat di mana-mana. Ini pun sudah apa belum? Bahkan sekelas Arab Saudi saja sekarang, sejak Muhammad bin Salman memegang tampuk kekuasaan di Arab Saudi, Arab sudah menjadi cinta dengan musik sekarang Arab Saudi. Yang ketiga, wasyuribatil khumur, apabila minuman khamar, barang-barang memabukkan sudah dikonsumsi, beredar dan menyebar di tengah umatku di mana-mana. Ini sudah apa belum? Maka ketika itu tunggulah hantaman meteor menantang bumi kalian, dan akan banyak petaka-petaka besar terjadi dan teknologi pun musnah. Masya Allah. Ketika Al-Mahdi muncul, kalian akan perang di belakangnya menggunakan pedang, tombak dan panah. Kendaraan kalian saat itu kembali menggunakan kuda. Albert Einstein pun ketika dipaksa untuk menjawab seperti apa kira-kira perang dunia ketiga, jawabannya semua senjata modern yang hari ini yang kalian persiapkan, semua senjata canggih yang hari ini kalian ciptakan pada perang dunia ketiga tidak boleh kalian pakai sama sekali. Kalian nanti akan perang dengan senjata manual. Saya tak tahu senjata macam apa yang akan kalian gunakan. Steve Jobs juga berkata, ketika nanti saya sudah tidak ada, tak lama kemudian kalian semua akan kembali ke zaman batu. Dan Nabi 1400 tahun lebih yang lalu mengatakan, nanti kemunculan Al-Mahdi, saat itu kendaraan kalian kembali menggunakan kuda. Masya Allah, siap-siap saja Pak. Udah dekat sekali waktunya. Iya, udahlah. Imannya dipersiap, amannya dipersiap, kudanya juga disiapkan. Begitu. Kaum muslimin, mungkin kita sekarang merasa kayak tak percaya lah. Maunya kita memang tak percaya. Tapi percaya tak percaya wajib kita melihat fakta yang tak dapat terbantahkan macam mana. Ada yang tak percaya, boleh berangkatlah ke sana, berangkatlah. Lihat langsung ke tempat ini. Silakan. Kalau yang tak percaya berangkat. Dan sudah beberapa orang membuktikan berangkat, mendengarkan ceramah sini dia berangkat pulang dan mengatakan benar Ustaz. Yang Ustaz sampaikan benar. Khalas. Nah sekarang bagaimana cara selamat dari Dajjal? Dan sebelum Dajjal lepas, sebelum Dajjal muncul, sudah terbentuk terlebih dahulu 8 kelompok manusia yang nanti akan menjadi pengikut dan penyembah Dajjal. 8 kelompok manusia ini dengan cepat saya sebutkan. 1, seluruh Yahudi di muka bumi akan menjadi pengikut Dajjal. 2, seluruh umat Nabi Muhammad yang munafik akan menjadi penyembah Dajjal. 3, seluruh umat Nabi Muhammad yang hobi dan cinta dengan dosa-dosa besar dan tidak mau tobat, ini akan menjadi penyembah Dajjal. 4, seluruh setan dari bangsa jin akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Luar biasa kekuatan yang dimiliki Dajjal. 5, wanita adalah kelompok manusia terbanyak yang nanti akan menyembah Dajjal. Nah kata Nabi, kalau Dajjal nanti datang ke kota kamu, pastikan wanita-wanita kamu, istri-istri kamu, ibu-ibu kamu, saudara-saudara perempuan kamu, adik-adik perempuan kamu, bawa mereka ke dalam rumah, tutup pintu rumah rapat-rapat, tutup jendela kalian kuat-kuat, dan di dalam rumah kalian ikatlah istri kalian, wanita-wanita kalian ikat, kakinya diikat, tangannya diikat, dan ikatan itu langsung diikatkan pula ke tiang-tiang rumah. Dan di dalam rumah bacakan surat Al-Kahfi dari ayat pertama sampai terakhir. Jika kalian dengar Dajjal masih ada di kota kalian dan belum keluar lagi ke kota yang lain, maka lanjut baca balik surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ya, bukan Yasin. Surah Al-Kahfi perintah Rasulullah. Itulah cara menyelamatkan wanita-wanita kita. Karena yang paling banyak ingin keluar nanti ketika Dajjal datang ke sebuah kota, kaum wanita. Bu, Bunda, nanti kalau bapak-bapak ikat kaki dan tangan bunda, jangan marah. Karena kedatangan Dajjal sudah diumumkan, kaki tangan Dajjal sudah menyampaikan. Dajjal akan datang ke kota kita hari Kamis umpamanya. Sudah diumumkan terlebih dahulu. Akan datang ke kota kita hari Kamis dari pukul 8 sampai pukul 10. Maka pada hari itu orang-orang dari dusun-dusun, dari kampung-kampung, dari pelosok-pelosok semuanya akan datang ke tengah kota di mana Dajjal nanti akan muncul di sana. Dan saat itu wanita-wanita kita sudah kita ikat di dalam rumah-rumah. Ini yang mau mendengar tentu saja yang mendengarkan ceramah macam inilah. Semua petunjuk Rasulullah itu jelas.
Di kitab ini, dan kitab ini jelas sekali. Dan bagaimana cara selamat, Nabi juga sudah ajarkan. Bukan hanya selamat dari Dajjal, selamat dari dukhan pun Nabi ajarkan bagaimana cara selamat dari dukhan. Bagaimana cara selamat dari petaka-petaka besar, bencana-bencana besar, Nabi ajarkan. Dan semuanya lengkap di kitab Zikir Akhir Zaman. Dua kitab ini memang kemana-mana negara saya masuk, saya sampaikan. Walaupun dengan biaya yang sangat besar memasukkan kitab ini ke negara itu, saya tetap bawa, karena ini penting, Pak. Kalau Bapak lihat, Ustaz, kenapa kitabnya mahal sangat? Masuknya payah dan biayanya juga sangat besar. Tapi bagi saya ini penting untuk pembentengan dan penyelamatan umat. Lebih penting daripada apa saja. Karena kita kalau hanya dengar saja cepat hilang. Habis itu kalau kita sampaikan pada yang lain tak kuat. Jadi harus ada ayatnya mana, hadisnya mana, mana petunjuknya, mana kitabnya, mana pernyataan ulamanya, dan mana gambar-gambar yang membuktikan bahwa itu sudah berlaku, sudah terjadi. Di sini ada semua. Maka kita boleh yakinkan orang lain. Nih, boleh. Nih, ya, inilah dia. Bagaimanapun saya akan datangkan, saya akan bawa, dan ada di luar. Dapatkan ini kita baca. Perlindungan yang diajarkan Rasulullah lengkap di sini. Jangan sampai tidak. Mahal Pak Ustaz, lebih mahal lagi iman kita, lebih mahal lagi nyawa kita, dan akhirat kita ini lebih mahal lagi. Oke, kita tutup. Cara selamat dari Dajjal. Tadi baru berapa pengikutnya? Baru 5 ya. Yang keenam, pengikut Dajjal yang keenam, seluruh kelompok-kelompok yang mudah mengkafir-kafirkan orang lain di luar kelompoknya. Sebentar, kafir. Kelompok macam ini, Dajjal keluar, dia akan menyembah Dajjal. Dan mereka kebanyakan anak-anak muda, kata Rasulullah. Ibadah mereka hebat, sholat mereka hebat, mereka bahkan hafiz Quran. Dan mereka duhanya, puasa sunatnya, pokoknya zikirnya hebat semua. Tapi mereka tidak berilmu. Mereka dengan mudah mengkafir-kafirkan orang Islam di luar kelompok mereka. Namanya macam ini ada kan? Salah satunya ISIS, yang anggap orang di luar kelompoknya kafir. Salah satunya ya. Makanya kita berlindung pada Allah dari fitnah semacam kelompok ISIS ini. Anak muda yang banyak terfitnah. Oke. Yang ketujuh, yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah seluruh sekte-sekte sesat yang mengatasnamakan Islam. Seluruh sekte-sekte sesat yang akidahnya beda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang rukun imannya, rukun Islamnya, Al-Qur'annya, kiblatnya beda dengan kita, ya. Mereka tambah-tambah, mereka kurang-kurangi dan sebagainya. Ini jelas, apapun nama kelompoknya. Ini jelas nanti akan menjadi pengikut Dajjal. Dan dalam kondisi fase keempat ini, di mana tidak ada Islam memimpin dunia, banyak sangat bermunculan kelompok-kelompok sesat itu. Betul? Hati-hati, awasi kelompok dan anak-anak kita. Ya. Berapa lagi? Yang ke-8, seluruh ahli sihir, seluruh paranormal, seluruh orang yang memiliki kekuatan black magic dan sebagainya, yang arahnya macam itu, bomoh-bomoh, dukun-dukun, semuanya akan menjadi penyembah dan pengikut Dajjal. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Oke, cara selamat dari Dajjal, penutup. 1. Kata Rasulullah, pastikan akidah dan iman kamu kuat. Pastikan pemahaman kamu tentang tauhid lurus. Ini yang pertama. Karena yang disasar oleh Dajjal adalah akidah kita. Yang kedua, fanatiklah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Fanatiklah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, kalau kamu dengar Dajjal sudah lepas, maka segeralah lari ke Mekah dan ke Madinah. Kalau kamu dengar Dajjal sudah keluar, maka segeralah lari ke Mekah ke Madinah. Pertanyaannya, Ustaz, jika memang dukhan itu karena hantaman meteor, dan meteor itu menyebabkan semua teknologi tak dapat lagi berfungsi, maknanya kan tak ada lagi pesawat menuju Mekah Madinah. Kita yang duduk kat Malaysia ni, macam mana kita nak terbang sana? Kalau macam itu, maka hanya orang-orang yang duduk di kota-kota, negeri-negeri yang berjiran dengan Mekah Madinah sahaja. Kita yang duduk di Malaysia, Indonesia, mengamalkan yang keempat cara selamat dari Dajjal. Yang keempat apa? Yang tadi saya bacakan, ya. Larilah ke dalam rumah. Kita dengar jam 8 ini Dajjal akan masuk nih ke kota Malaysia, ke kota Kuala Lumpur. Maka mulai dari pukul 7 semua keluarga kita sudah di rumah. Macam itu maksud saya, Pak. Semua keluarga sudah di rumah. Yang wanita kita ikat, ya.
dan bacalah surah Al-Kahfi di dalam rumah. Itu yang keempat. Yang kelima, supaya selamat dari Dajjal. Kan tidak semua orang sempat lari ke dalam rumah. Akan ada di antara umat Nabi yang tertangkap sebelum sembunyi dalam rumah. Ketika diseret ke depan Dajjal. Berarti ini bukan dengan keinginan sendiri kan? Yang Nabi larang tadi adalah keinginan sendiri. Ini diseret ke depan Dajjal supaya kamu selamat dari sihirnya Dajjal, kata Rasulullah. Supaya kamu selamat dari fitnahnya Dajjal. Ketika kamu sudah dihadapkan ke depan Dajjal, bacalah di depan Dajjal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir. Berarti wajib hafal. Dan hafalannya selancar baca Al-Fatihah. Mulai dari dengarkan ceramah ini, besok dan seterusnya, wajibkan kita mulai menghafal. One day, one ayat. Ya, one day, one ayat. Jadikan itu bacaan rutin kita sejak kita fasih. Soalnya ketika Dajjal datang, kan tak mungkin saat itu kita bawa Al-Quran. Lalu ketika diseret menghadap Dajjal, Om Dajjal tunggu ya. Buka dulu surah Al-Kahfi. Nggak sempat, kita langsung dihipnotis oleh kekuatan dan magicnya Dajjal. Selesai kita Pak, kafir. Makanya wajib hafal. Yang keberapa baru? Keempat. Yang kelima, supaya selamat dari Dajjal. Nah, yang kelima itu ketika yang kelima itu tadi, ya, kita baca di depan Dajjal surat Al-Kahfi. Nah, nanti Dajjal akan memaksa kita memilih di antara dua. Memilih surga yang dia ciptakan di tangan kirinya, atau memilih api dan siksa yang dia siapkan di tangan kanannya. Kata Rasulullah, pilihlah apinya Dajjal. Tapi Rasulullah mengatakan, masukkan terlebih dahulu kepala kamu ke dalam apinya Dajjal. Masukkan apa dulu? Kepala. Kalau kita masukkan tangan, kita terbakar, Pak. Ngeri sekali. Masukkan kaki kita juga panas. Tapi Rasul mengatakan, masukkan kepala kamu duluan. Kamu akan merasakan api Dajjal itu sejuk seperti kita merasakan masukkan gula putih ais. Sungguh demi Allah hadisnya sahih. Tolong dibacain nanti. Masukkan kepala dulu. Lalu hiruplah. Hiruplah dengan mulut kita, dengan hidung kita. Kamu akan merasakan sejuknya masuk dan hilanglah dahaga kamu. Hilanglah penat tubuh kamu. Kemudian masukkan seluruh tubuh kamu ke dalam apinya Dajjal. Kamu akan syahid. Syahid. Jangan kaki, jangan tangan. Coba sikit, panas tak? Iya panas lah. Kepala dulu, ingat-ingat itu baik-baik. Mudah-mudahan kita semua tak ada yang tertangkap nanti. Amin. Ingat ini baik-baik. Mungkin saat itu saya sudah tak ada. Kenapa demikian? Saya sangat hakul yakin jika benar Dajjal itu akan keluar di masa kita. Maka saya hakul yakin. Saya termasuk orang yang sudah ada di alam barzakh. Kenapa demikian? Kalau baca. Rasulullah bersabda, Dajjal akan menampakkan diri di saat sudah tidak ada lagi mubaligh, ulama, dai yang berbicara tentang Dajjal di mimbar-mimbar. Berarti orang macam saya akan wafat terlebih dahulu. Entah karena apa, entah siapa yang mematikan saya, entah bagaimana segala macamnya, orang-orang semacam saya akan tidak akan. Tapi ingat nasihat saya ini. Ingatlah nasihat saya ini. Inilah yang akan Bapak Ibu pegang nanti. Jadi cita-cita terbesar saya ingin memperbanyak sebanyak-banyaknya prestasi saya di mata Allah. Saya ingin memperbanyak pahala untuk diri saya. Maka saya sampaikan ini. Saya bukan cari keuntungan dengan kitab-kitab ini. Jangan pikir Ustaz dagang ini. Untuk apa udah mau kiamat udah dekat seperti ini? Buat apa lagi? Saya hanya ingin umat ini selamat. Bawain dengan sesulit apapun. Sulit masukkan ini, sulit sekali. Tapi ketika sudah ada, tolong dapatkan, baca, dengarkan, dan bagi share kepada seluas-luasnya. Ya, share seluas-luasnya pengajian-pengajian saya yang ada di YouTube. Perbanyaklah orang-orang yang mendengar supaya mereka bersiap-siap semuanya. Terakhir, kata Rasulullah SAW, bacalah doa perlindungan dari Dajjal sebelum Assalamualaikum dalam sholat-sholat wajib khususnya. Setelah ayat akhir, sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bacalah doa perlindungan. Isi doanya sama-sama kita baca. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil
Masihid Dajjal. Baca ini Pak. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dibaca. Jangan sampai tidak. Ustaz saya belum hafal. Minta orang-orang yang sudah hafal ajarkan kepada kita. Atau di kitab ini ada. Di kitab ini semua zikir-zikir, doa-doa, amalan pelindung dan penyelamat di akhir zaman lengkap di kitab ini. Dan itu tidak ada di ensiklopedia akhir zaman, adanya di kitab ini. Semua seluruh pembahasan saya ada di sini. Ada di sini. Makanya dapatkan. Baik, demikian saja dari saya, Bapak Ibu seluruhnya. Semoga Allah menyelamatkan saya, Bapak Ibu dan keluarga kita semua dari fitnah Masihid Dajjal yang sangat dekat sekali akan menimpa kita semuanya. Kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Sebelum kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis, ada dua hal yang mau saya sampaikan. Pertama, seperti yang saya katakan tadi, tolong dibuka kajian-kajian akhir zaman dan dibuka kitab-kitab ini dan sampaikan pada yang lain. Sampaikan pada yang lain supaya semua orang sadar, insaf, sama-sama bersiap-siap. Yang kedua, tuan-tuan yang mulia, sejak hari ini kita mesti berpandangan positif melihat hidup masa depan. Jangan sampai mendengarkan kajian ini jadi negatif cara pandangnya. Melihat ke depan udah tak ada semangat lagi. Kenapa macam itu? Udah mau kiamat. Tak ada semangat lagi hidup melihat masa depan. Salah. Jangan sampai pula dipanggil bujangnya. Sini nak. Awak nak tamatkan sekolah menengah atas? Iya Bapak. Sudah dengar ceramah tadi dari Ustaz Zulkifli Manali sudah. Udah mau kiamat kan? Iya Pak. Macam mana? Nak lanjut universiti kah? Tak payahlah Pak. Udah mau kiamat kita fokus ibadahnya lagi. Salah ya, bukan begitu prinsip kita. Atau yang lagi kerja, ada kerja di kantor, di office, apa semacamnya di perusahaan. Habis dengarkan ceramah ini hilang semangatnya, jual perusahaan. Buat surat resign, mundur dari pekerjaan. Bukan begitu. Tapi prinsipnya seperti Rasulullah katakan kepada para sahabat. Seandainya besok sudah mau kiamat, hari ini masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang dapat kamu tanamkan hari ini. Padahal biji kurma itu kalau ditanam hari ini 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Dan Rasulullah itu tahu itu. Tapi kenapa Rasul tetap perintahkan tanam? Padahal besok sudah mau kiamat. Menandakan apa? Sedekat apapun huru hara bencana petaka-petaka besar, tetapi ada hal-hal mulia yang boleh kita buat hari ini. Walaupun hasilnya 10-20 tahun yang akan datang, hari ini boleh buat hari ini. Macam itu Pak. Yang udah mau menikah cepat. Oh Ustaz, ini udah mau kiamat. Ya nggak apa-apa. Sempurnakan setengah agamamu. Kan begitu kan? Udah mau kiamat malah tambah semangat untuk kawin. Yang punya anak 2, cepat tambahkan 3. Gitu. Contoh saya Pak, alhamdulillah. Saya insya Allah April ini 4 bulan lagi akan melahirkan, istri saya akan melahirkan anak yang ke-17. Alhamdulillah. Ini Ustaz akhir zaman. Harus kasih contoh. Dan saya sekarang sedang mulai membangun pondok pesantren Tahfizul Quran dan Ulum Syar'i 3 lantai. Luasnya 12 kali 40 meter, 3 lantai, menghabiskan dana 3.229 juta. Mungkin kalau kita uangnya lebih kurang 2 bilion ya, 2 bilion ringgit Malaysia. Tetap saya kejar untuk boleh membangun itu untuk pesantren. Pesantren saya targetnya 7 tahun saya didik setara dengan tamatan Al-Azhar. Ini target saya. Yang saya terima adalah selepas sekolah rendah saya terima. Hafiz Quran dalam 1 tahun, 2 tahun paling lama hafiz Quran 30 juzuk, baru ilmu syar'inya. Ini saya kejarkan. Padahal sudah sedekat ini. Iya, prinsip saya
sukses tidak sukses, berhasil tidak berhasil, sampai tidak sampai, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang boleh buat, sekarang dibuat. Apapun yang boleh dibuat yang baik-baik. Setidak-tidaknya inilah jawabanku di hadapan Allah nanti. Ya Allah, aku telah memulai. Ya Allah, aku telah melakukan. Dan seluruhnya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik hamba-hamba Allah, kita juga begitu. Apapun hal yang boleh, kita nak bangun masjid, bangun saja. Jangan sampai udah mau kiamat atau tak payah bangun masjid lagi. Bukan begitu prinsip kita. Sepakat semuanya? Sepakat. Alhamdulillah. Baik, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Sebentar, tanda besar kiamat yang ke-7 apa tadi? Angin lembut, sejuk, berbau wangi kesturi. Wangi kesturi adalah bau angin surga. Dan parfum kesukaan Rasulullah adalah kesturi. Saya bawa kesturi ini sebagai salah satu ikhtiar saya menghidupkan sunnah Rasulullah. Kesturi ini adalah bibit asli daripada India dan sudah kita ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa. Siapapun yang mengalami gangguan jin dan dari syaitan, insya Allah dengan memakai ini mudah-mudahan jin dan syaitannya Allah hilangkan dari tubuhnya. Dan di dalam ini ada sunnah, di dalam ini ada infak untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk Zulkifli, Muhammad Ali atau tim, tapi memang betul untuk agama Allah. Dapatkan kesturi. Di luar sana lengkap. Niatkan sekaligus menghidupkan sunnah, mengusir jin dan syaitan, mendatangkan ridha Allah SWT, mendatangkan khusyuk, dan juga sekaligus infak di jalan agama Allah SWT. Jadi demikian saja dari saya. Mari kita sama-sama baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, besok pagi pembahasan saya tentang Imam Mahdi. Kalau ingin bergabung silakan. Di mana tempatnya besok? Di Bangi, Surau Bangi Perdana. Surau Bangi Perdana. Surau Bangi Perdana. Surau Bangi Perdana. Besok subuh insyaallah tentang Imam Al-Mahdi. Ya, agar keimanan ibu bapak semakin sempurna. Al-Mahdi terlebih dahulu muncul, baru Dajjal. Nah, kita ingin pelajari tentang Al-Mahdi ini agar keyakinan kita semakin sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang benar hanyalah Allah dan Rasulnya, yang salah adalah diri hamba Allah bicara, dan Allah Rasulnya berlepas diri setiap kesalahan yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah kenal yang ketiga kepada